Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam pembelajaran geografi. Pembelajaran geografi kali ini kita akan membahas mengenai pertanian. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai sumber daya alam. Masih ingat kan sumber daya alam itu apa? Yap, segala sesuatu dari alam, baik berupa makhluk hidup maupun benda mati, yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, kemarin kita bahas tuh penggolongan sumber daya alam. Jangan lupa ya, ada 3, ada berdasarkan sifat, wujud, dan proses pembentukannya. Oke, materi kali ini kita akan membahas mengenai pertanian. Oke, girls semuanya yang ada di rumah, ataupun boys yang di rumah. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat mengetahui wilayah konsentrasi pertanian di Indonesia ini berkaitan sama PR kemarin ya, minggu lalu. Terus yang kedua, peserta didik, kalian dapat membedakan gelombang peradaban pertanian tuh ada terbagi menjadi berapa sih gelombang peradaban pertanian. Oke, jangan di-skip-skip ya dalam penjelasan video ini. Nah, tadi yang berkaitan, gimana sih konsentrasi adanya pertanian di Indonesia? Sama seperti pertanyaan PR minggu lalu. Ya di Pulau Jawa, kenapa sebabnya? Kok pertanian Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa? Alasannya satu, karena memang Pulau Jawa itu merupakan daerah yang sangat subur ya tanahnya, karena di sana banyak terdapat gunung api. Terus hasil dari erupsi gunung api itu menghasilkan tanah yang subur. Selanjutnya, di daerah Pulau Jawa itu mendapatkan curah hujan yang cukup. Nah, ngomong-ngomong pertanian, kalian jangan berpikir bahwa pertanian itu hanya padi ya. Jadi produksi pertanian lainnya itu tuh ada jagung, ada ubi jalar, kacang tanah, dan kedelai. Nah, ini ubi jalar, ini kacang kedelai. Terus ada lagi nih namanya berkaitan sama hortikultura atau bahasa latinnya artinya hortus, kebun, kultur itu bercocok tanam. Jadi budidaya tanaman di kebun ataupun di halaman rumah. Contohnya hortikultura yang lainnya itu contohnya seperti ini ada sayur mayur ya. Ada bawang merah, bawang daun atau kita bilang daun bawang, kentang, kubis, dan wortel. Kalau hortikultura buah-buahan di Indonesia itu yang terkenal ada manggis, duku, apel, jambu, mangga, bukan mangga nih, mangga kalau satu, durian, jeruk, pisang, pepaya, dan salak. Nah, jadi tadi ya, kalau hortikultura itu bercocok tanam, budidaya tanaman, baik di kebun ataupun di halaman rumah. Ada sayur mayur maupun buah-buahan. Oke, next. Apa ini? Nah, ini gelombang peradaban pertanian di Indonesia itu terbagi menjadi 3, yaitu ada pertanian tradisional, pertanian konvensional, dan pertanian berkelanjutan. Apa sih bedanya? Kalau pertanian tradisional ini udah sangat tradisional banget ya, sudah zaman dahulu banget, yang dia itu tidak sama sekali menggunakan teknologi, hanya bergantung kepada alam. Ya. Sedangkan kalau pertanian konvensional, dia ini udah menggunakan teknologi dan dia terbagi menjadi 3 nih. Ada intensifikasi, ekstensifikasi, dan mekanisasi. Apa sih bedanya? Kalau intensifikasi itu, dia pertanian nggak perlu memperluas lahan, hanya meningkatkan kualitas bibit padi. Ya, kurang lebih intensifikasi seperti itu, dia tidak memperluas lahan dan memperbaiki kualitas bibit padi. Kalau ekstensifikasi, dia memperluas lahan pertanian. Jadi ini cocok nih kalau untuk memperluas lahan pertanian di daerah yang memang masih jarang penduduk. Itu namanya ekstensifikasi. Mekanisasi yaitu dari menanam sampai memanen, semuanya itu menggunakan teknologi mesin, sehingga sumber daya manusia itu kurang diperlukan di sini nih, mekanisasi. Jadi intinya nih mengenai pertanian konvensional, gimana caranya pertanian itu bisa diperoleh sebesar-besarnya. Karena sebelumnya yang tradisional itu hanya bisa dipenuhi oleh orang-orang petani aja, tapi kan setiap tahun itu jumlah penduduk akan semakin bertambah. Maka muncullah pertanian konvensional ini. Gimana sih biar dalam waktu yang singkat hasil pertanian itu bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
Nah, makanya dengan menggunakan teknologi seperti ini. Ya, ingat ya, ada terbagi menjadi 3. Sedangkan kalau pertanyaan berkelanjutan apa? Nah, kalau kita ngomongin teknologi, memang pasti ada positif dan negatifnya ya. Nah, adanya pertanyaan berkelanjutan ini sebenarnya itu merupakan ada suatu hal yang kurang disetujui dari pertanian konvensional. Kenapa? Karena sekarang masyarakat sudah mulai sadar akan bahayanya penggunaan bahan kimia dalam pertanian, baik itu merugikan air, tanah, udara, bahkan kesehatan manusia kita. Maka kesehatan manusia kita sendiri gitu yang memakan hasil dari pertanian ya. Terus dari isu itulah maka muncullah nih sekarang ini ada yang namanya pertanian berkelanjutan agar kedepannya bisa lebih sehat lagi makanan yang kita makan dan nggak menggunakan bahan kimia, nggak merusak air, tanah maupun udara. Terus apa nih solusinya? Yaitu adanya hidroponik dan aquaponik. Nah, pernah dengar nggak kalian hidroponik? Kayaknya hidroponik itu udah asing di telinga kita, tapi mungkin di antara kita masih hanya sekedar tahu aja, tapi belum pernah prakteknya. Nah, kalau aquaponik apa sih? Oke, kita bahas ya. Nah, ini contoh pertanian berkelanjutan. Tadi ada hidroponik ya. Apa sih hidroponik itu? Hidroponik itu berasal dari bahasa Yunani hidro artinya air dan ponos yang artinya daya. Jadi dia budidaya air. Kan biasanya kalau tanaman itu pakai tanah. Sedangkan kalau dia itu medianya itu bukan tanah, tapi air. Nah, dalam hidroponik ini tuh banyak istilah-istilah yang mungkin kita nggak tahu ya. Kayak misalnya rock wall. Kalian bisa search di Google, rock wall itu apa sih? Jadi rock wall itu media tanam bagi tanaman hidroponik. Terus ada sebak sekam bakal. Nah, itu pengganti dari rock wall tadi juga. Kalian bisa cek juga gambarnya di Google. Terus ada istilah kutilang. Kutilang itu singkatan ya. Panjangannya itu kurus tinggi langsing. Itu biasanya saat penyemaian, masa semai, bibit tanaman hidroponik ini nggak baik gitu, sehingga pas dia udah gede jadinya kutilang kurus tinggi langsing, kayak pohonnya itu nggak kuat gitu, mudah patah ataupun kayak letoy lah kayak gitu ya. Pokoknya di dalam hidroponik ini ada istilah semai, istilah tanam. Semai itu benar-benar yang masih bibit-bibitnya gitu sebelum ditanam. Nah, itu hidroponik. Sedangkan tadi yang kedua ada aquaponik. Apa itu aquaponik? Nah, jadi aquaponik itu kombinasi dari aquaculture budidaya ikan dan hidroponik ya tadi, budidaya tanaman tanpa tanah. Nah, ini biasanya ini ya, tanaman tuh ditaruh di bawah kayak gini nih. Jadi akarnya di dalam kolam ini tuh bisa dimasukin ikan gitu. Nah, seperti ini. Ini kalau ini udah pakai listrik. Ada yang udah pakai listrik, ada yang masih sederhana. Nah, itu dia gabungan ya. Jadi bisa menanam tumbuhan, bisa juga budidaya ikan gitu di bawah. Itu namanya aquaponik. Oke, sekian materi geografi kali ini. Semoga kalian dapat memahami ya. Tadi konsentrasi pertanian di Indonesia itu di mana sih, wilayah mana? Terus gelombang peradaban pertanian di Indonesia terbagi menjadi 3 ya. Tadi ada tradisional, konvensional, dan pertanian berkelanjutan. Oke, semoga kalian bisa memahami. Bila ada pertanyaan, misalnya persilahkan. Jangan lupa dicatat di buku catatan kalian. Nanti karena kalau kalian masuk akan misalnya cek ya catatannya. Sekian dari misalnya, mohon maaf bila ada salah. Semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.